Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bermajlisan lagi dalam rangka memperingati, menyelami peristiwa sakral Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekaligus nanti kita sholawatan bersama, burdahan bersama dengan pengharapan moga-moga syafaat beliau, pertolongan beliau dilimpahkan kepada kita sejak kita di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Amin ya mujibus sailin. Karena Kanjeng Rasul adalah pintu rahmat Allah yang senantiasa terbuka, tentu kita sangat eman-eman kalau pada malam hari ini kita tidak menjulangkan pengharapan kepada Allah Ta'ala lewat pintu Sang Nabi terkasihnya itu. Sebutkan di dalam hati kita masing-masing hajat-hajat baik, hajat dunia, hajat akhirat. Moga-moga hajat-hajat baik itu dunia dan akhirat dimudahkan untuk kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sejenak kita memasuki adanya pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Sebagaimana sudah kita maklum bahwa ayat yang sering kali dikutip berkaitan dengan Isra itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada 4 macam isyarah di dalam ayat tadi. Yang pertama isyaratut taqdis, isyarah yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci dari kungkungan ruang dan tempat. Ayat tadi dimulai dengan subhanalladzi. Itu menunjukkan bahwa isyarah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melampaui adanya ruang dan waktu. Maka karena itu jangan sampai di dalam memahami Isra Mi'raj itu kita berkeyakinan atau berprasangka bahwa Allah Ta'ala itu membawa nabinya ke ruang yang terjauh. Jangan sampai. Itu adanya menunjukkan adanya pemahaman yang salah. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah itu membawa nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lantas ke langit tertinggi, dan langit tertinggi yang dimaksud masih merupakan bagian dari ruang, itu salah. Kenapa? Karena jelas ya, alam semesta ini dengan seluruh keluasannya di hadapan Allah Ta'ala itu tidak lebih besar dari sebutir biji sawi. Jadi ada hadis Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan al-kaunu fi yaminir rahman, alam semesta di tangan kanan Allah yang maha pemurah, aqallu min khardalatin, ialah lebih kecil dibandingkan dengan sebiji sawi. Jadi karena itu maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terkungkung oleh adanya keterbatasan ruang. Jadi kalau begitu Nabi itu Isra Mi'raj kemana? Ke kemahaan Allah Ta'ala yang tidak terjangkau oleh ruang. Kekemahaan Allah Ta'ala.
Jadi karena itu kita bisa mafhum ya, kalau Allah menyebut tentang cahayanya itu la syarqiyati wala gharbiyah, tidak berada di timur sesuatu atau di barat sesuatu. Sebab berada di timur sesuatu atau di barat sesuatu itu menunjukkan kepada keterbatasan ruang. La syarqiyati wala gharbiyah. Jadi itu menunjukkan bahwa cahaya Allah Ta'ala yang di dalamnya termasuk Nabi kita Nabi Muhammad itu melampaui seluruh ruang. Itulah sebabnya jasad Nabi itu berada di Madinah, tapi cahaya Nabi melampaui dunia dan akhirat. Melampaui dunia dan akhirat. Karena itu begini misalnya ya, Nabi itu hadir secara hakiki pada setiap majelis sholawatan. Kalau malam ini ada 1 juta majelis, ada 2 juta majelis, berjuta-juta majelis misalnya, apakah Nabi datang serentak di majelis-majelis itu? Itu sangat sepele bagi Nabi, sangat sepele. Oh, enggak usah Nabi kita kok. Ada seorang wali bernama Syekh Ahmad Al-Hadri, itu bisa menjadi khotim Jumat di Jumat yang sama, di hari yang sama, di 30 masjid. Satu orang itu menunjukkan bahwa adanya cahaya rohani sang wali tadi sudah melampaui keterbatasan jasadnya, keterbatasan fisiknya, apalagi Nabi. Jadi karena itu pastikan kita bisa membayangkan bahwa setiap kali kita mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu tersambung dan dihadiri oleh Nabi. Dihadiri oleh Nabi. Jadi jasad beliau sebagai pangeran Madinah karena terkubur di sana, tapi rohani beliau, cahaya beliau melampaui dunia dan akhirat. Bahkan dunia dan akhirat terlampau kecil kalau dibandingkan dengan cahaya rohani Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita membayangkan langit satu tembus, langit kedua tembus, setelah itu di atas lagi. Jadi apa yang disebut sebagai Sidratil Muntaha, kursi mustawan, itu bukan ruang. Bukan ruang itu. Jadi tidak menunjuk kepada adanya bagian tertentu dari ruang alam semesta. Sama sekali tidak. Karena itu begini, salah satu orang datang kepada Syekh Ja'far bin Muhammad. Ya Syekh, sif liyal mi'raj, katanya. Syekh, tolong jelaskan kepadaku mi'raj itu apa, katanya kan. Kaifa asiful laka maqaman lam yasma' Jibril bihadhihil azim. Bagaimana mungkin aku menjelaskan sebuah kedudukan di mana malaikat Jibril tidak tahu tentang hakikat kedudukan itu? Gak tahu. Itulah sebabnya malaikat Jibril cuman sanggup sampai di Sidratil Muntaha. Lebih dari itu, ketika Allah Ta'ala itu berduaan, tentu saja berduaan yang dimaksud di luar segala apa yang dibayangkan oleh akal kita. Itu tidak ada satupun malaikat termasuk malaikat Jibril yang bisa menjangkau kedudukan rohani ketika Nabi dipanggil secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, mendekatlah. Tidak ada yang sampai ke sana. Jadi karena itu sampai hari ini, sampai kapanpun akal manusia hanya bisa terengungun-ngungun untuk betul-betul bisa memahami apa yang disebut sebagai mi'raj itu. Jadi ini yang disebut dengan isyaratul taqdis. Terus yang kedua, isyaratul ghairah, isyarat kecemburuan. Nah di sini rahasianya, kenapa Allah kok tidak menyebut salah satu namanya? Misalnya Subhanar Rahman, tapi Subhanallahi. Nah itu Allah Ta'ala tidak menyebut salah satu namanya secara soreh, secara gamblang. Itu menunjukkan bahwa percintaan Allah terhadap nabinya ini, percintaan sang nabi terhadap hadiratnya ini begitu sangat intim, sehingga tidak mau
Allah Subhanahu wa taala itu percintaan dengan sang kekasihnya terlihat, apalagi terekspos oleh siapapun yang selain kekasih dan pecinta dan kekasih ini. Jadi cinta itu melahirkan adanya kecemburuan. Jadi makanya kalau wali mastur itu ya, itu sekali sudah ketahuan identitasnya, ketahuan pangkat kewaliannya, lebih memilih mati dibandingkan hidup. Lebih memilih mati dibandingkan hidup. Kenapa? Karena ketika sudah ketahuan, maka adanya keintiman di dalam percintaan spiritual itu terasa berkurang karena ketahuan itu. Di tahun 70-an, Kiai Hamid Pasuruan kedatangan tamu dari Kendal, Jawa Tengah. Kedatangan tamu. Tamu itu sowan ke Kiai Hamid Pasuruan di dalam rangka tabarukan dan mohon untuk didoakan. Setelah tamu itu mau pulang pamitan, Kiai Hamid ngirim salam kepada seseorang. Tolong sampaikan salam saya kepada Mbah Samud. Si tamu ini asal mengiyakan, sebab di pikirannya belum ada orang yang dianggap pantas untuk menerima salamnya Kiai Hamid ini selain orang bernama Samud yang sering kali di pasar dan dianggap gila oleh banyak orang. Ketika tamu ini mengiyakan, sesungguhnya masih sangsi hatinya, Samud siapa ini yang dikirimi salam oleh Kiai Hamid. Nah, karena ketika nyampe di Kendal tidak diketahui adanya orang bernama Samud selain orang gila yang gimbal di pasar itu, akhirnya dengan memberanikan diri menyampaikan salamnya Kiai Hamid kepada si gila itu. Assalamualaikum. Tidak jawab dia, karena salam yang disampaikan kepada orang yang dianggap gila tidak harus dijawab. Tapi tetap memaksakan diri si tamu ini. Assalamualaikum Mbah Samud, ada salam dari Kiai Hamid Pasuruan. Apa responnya Mbah Samud ini? Kurang ajar Hamid. Jadi kenapa? Karena model percintaannya dengan Allah Ta'ala, dengan makom wali masturnya itu merasa terusik karena ada orang yang mengetahui. Setelah itu apa coba? Ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang juga. Mati di saat itu juga di pasar itu. Mbah Samud ini. Kenapa? Karena tidak mau diketahui oleh makhluk adanya percintaan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan bahwa cinta itu melahirkan adanya kecemburuan. Isyaratul ghairah, isyarat kecemburuan. Nah, karena itu lebih banyak pengalaman Nabi dengan Allah Ta'ala yang tidak disampaikan kepada umatnya dibandingkan yang disampaikan. Lebih banyak yang tidak disampaikan. Kenapa? Nabi menyampaikan kepada umat itu risalah, ajaran yang sesuai dengan kemampuan umat untuk menangkapnya, menerimanya. Yang tidak sanggup umat untuk menerimanya tidak disampaikan. Dan itu lebih banyak. Abitu inda rabbi yusqini wa yut'imuni. Sabdanya itu cuman secara global. Aku bermalam di sisi Tuhanku dan Tuhanku lah yang memberiku makan dan minum. Itu detailnya tidak disampaikan oleh Nabi. Bagaimana bermalamnya? Seperti apa dahsyatnya kebersamaan di dalam bermalam itu? Tentu saja bermalam yang dimaksud tidak sama dengan kita nginep di rumah teman, itu nggak sama. Di luar jangkauan akal itu. Yang kita tahu Isra Mi'raj itu kan sekali. Loh, ternyata Ibnu Arabi menyebutkan itu ratusan kali loh. Cuman yang disampaikan, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah tentang kemukjizatan itu, ya sekali itu. Itu berkali-kali ternyata. Berkali-kali ternyata. Itu yang disebut dengan isyaratul ghairah. Isyarat tentang adanya kecemburuan. Nah, setelah isyaratul ghairah itu isyaratul ghaib. Isyarat yang menunjuk kepada dunia kegaiban yang hanya Nabi yang tahu,
Bahkan termasuk para nabi yang lain, malaikat-malaikat tidak tahu. Tidak tahu. Jadi betapa pengalaman Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak yang tidak diketahui, lebih banyak yang tersimpan di dalam kegaiban. Coba renungkan ya. Kalau yang bisa masuk di akal pikiran kita ternyata kita menganggapnya sedemikian agung, apalagi yang tak tertampung di akal pikiran kita. Hebat ya, hebat. Karena itu tidak boleh tidak dalam hidup ini kita wajib terkagum-kagum kepada Nabi kita. Dan terkagum-kagum itu adalah pintu yang sangat efektif untuk menjadikan beliau sebagai tauladan kita di dalam kehidupan ini. Terus yang terakhir itu adalah isyaratus sir, isyarat yang menunjuk kepada kerahasiaan. Dan di dalam konteks seperti ini ternyata apa? Nabi itu sudah berbincang-bincang dengan seluruh makhluk yang ada. Nabi itu sudah selesai memahami seluruh ilmu yang paling rumit sekalipun. Padahal ya, saya membaca kitab-kitabnya Ibn Arabi tentang rahasia huruf dan angka itu sampai sekarang tetap mumet saya. Apa rahasianya nih? Angka ini digabungkan kayak gini, terus bisa menjadi peristiwa seperti itu. Apa hubungannya loh ya? Jadi sampai sekarang tuh nggak paham saya. Jadi ketika buka kitab Ibn Arabi berkaitan dengan rahasia huruf, doa-doa huruf, doa-doa angka, nggak paham saya. Tumpul. Itu menunjukkan ya bahwa adanya dunia kerahasiaan Kanjeng Rasul, di mana seluruh ilmu itu semuanya sudah ditekuk, sudah dirampungkan, sudah dituntaskan. Itu menunjukkan betapa seluruh ilmu alam raya yang terhimpun sampai hari ini tak lebih dari setetes ilmu yang dimiliki oleh beliau. Pantaskah kita jumawa dengan keilmuan yang kita miliki? Sama sekali tidak. Di hadapan keilmuan Kanjeng Rasul, kita adalah anak-anak kecil yang lebih banyak tidak paham ketimbang paham. Anak-anak kecil, hebat ya. Karena itu sisa umur kita pakai untuk mengagumi beliau. Kagumilah ayat Allah Ta'ala terbesar itu, kagumilah nikmat Allah Ta'ala teragung itu. Jadi walaupun kita tidak bisa untuk menjangkau keluasan kerahasiaan yang dimiliki oleh Kanjeng Rasul, mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya sembah sujud yang dibagi-bagikan oleh beliau kepada umatnya lewat pintu syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Muhammad Al-Busiri sahibil burdah.